Ini saya baca dulu dari Matius 25 sampai 31 sampai 33. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Lalu dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saya loncat lagi di ayat 41 sampai 46, dan dia akan apa? Berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam perjalanan, dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, ehm, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudara, ini perikop ini menuliskan tentang bahwa nanti waktu akhir zaman katanya, waktu Tuhan Yesus nanti datang, dia akan mengumpulkan orang-orang dan memisahkan antara domba dan kambing, dia bilang gitu ya. Yang tadi kita baca, yang saya bacakan adalah mengenai kambing aja, karena kebanyakan ayatnya. Yang sebelah kanan domba dia bilang, ya sebaliknya dengan kambing. Domba dia bilang, "Waktu saya sakit, kamu menengok aku. Waktu saya lapar, kamu memberi saya makan. Waktu saya haus, kamu memberi saya minum." Dan mereka itu berkata, "Kapan Tuhan? Waktu engkau lapar, kami kasih makan. Waktu engkau haus, kami kasih minum. Waktu engkau sakit, kamu atau dalam penjara, kami menengok engkau." Tuhan bilang, "Apa saja yang kamu lakukan untuk seorang yang paling hina, sekalipun kamu berbuat untuk aku." Lalu yang berikutnya kepada kambing dia juga mengatakan seperti itu. Tetapi dia bilang, "Waktu saya itu eh, sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Jadi saya lapar haus, kamu tidak memberi saya makan." Jawabnya, "Kapan Tuhan? Kita nggak pernah, kalau Tuhan itu lapar kita nggak pernah kasih makan. Waktu Tuhan haus kita nggak pernah kasih minum. Kapan Tuhan?" Makanya dia jawabnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Artinya, sebagai orang yang hidup, kita itu hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak hidup untuk orang lain. Waktu orang lain, dia bilang, untuk salah seorang dari yang paling hina ini. Jadi, orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, kita tidak menolong mereka. Waktu mereka sakit, kita tidak membesuk mereka. Waktu mereka lapar, kita tidak memberi mereka makan. Waktu mereka haus, kita tidak memberi mereka minum. Waktu mereka telanjang, kita tidak memberi mereka pakaian. Karena kenapa? Kita hidup untuk diri kita sendiri. Saya banyak berpikir, merenung, kenapa ya orang yang bukan Kristen, bahkan di Jakarta ini ada satu yayasan besar sekali, bahkan dia sudah global seluruh dunia. Mereka punya perbuatan baik mungkin berapa puluh kali lipat dari kebaikannya orang Kristen. Setiap kali bencana mereka nomor satu memberikan bantuan.
Waktu ada COVID kemarin mereka mereka impor, mereka kirim apa namanya? eh mereka kirim apa namanya? Masker, lalu vitamin-vitamin mereka kirim. Obat yang orang butuhkan Lianhua mereka kasih gratis ke orang. Skalanya besar, nasional. Kita tidak melihat ada orang Kristen seperti itu. Seolah-olah orang Kristen itu tenggelam. Saya pernah berhubungan sama seorang, dia beragama Buddha. Yang saya dulu pernah ceritakan soal ada seorang bapak yang sekamat dengan saya dan saya melayani bapak ini. Lalu em, anaknya bilang begini, anaknya itu Buddha. Pak Kaleb tuh kayak orang Buddha ya. Saya itu, saya bilang, oh iya gitu ya. Oh, saya bilang, oh nggak apa-apa kan seharusnya saya membantu. Saya cuma bilang gitu aja. Tapi di dalam hati saya menangis. Saya ini orang Kristen, anak Tuhan, tapi saya dibandingkan kebaikan yang saya lakukan itu dibandingkan dengan orang Buddha. Kok Pak Kalib seperti orang Buddha ya? Berarti orang Buddha itu lebih baik daripada orang Kristen. Itu hati saya sedih. Karena kenapa? Tidak banyak orang Kristen yang berbuat baik. Orang Kristen kebanyakan hidup untuk mereka sendiri, tidak hidup untuk orang lain. Nah, kenapa orang-orang yang non-Kristen mereka sangat-sangat mengejar kebaikan? Karena mereka harus berbuat baik untuk mengejar pahala, untuk mengejar supaya nanti mati itu pahalanya lebih gede. Bagi orang-orang lain mereka merindukan karma yang lebih baik. Mereka menginginkan supaya nanti mereka kalau reinkarnasi memiliki reinkarnasi yang lebih mulia dari yang hidupnya sekarang. Kalau orang Kristen tidak perlu dia berpikir dia tidak perlu berbuat baik, dia sudah selamat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat katanya. Jadi dia pikir saya udah percaya Yesus, sudah saya selamat, nggak perlu berbuat baik, saya sudah selamat. Tetapi yang dia nggak tahu bahwa bukan dengan percaya saya dia selamat, tetapi sesudah dia percaya ada hal-hal yang harus dia lakukan lagi. Bukan hanya percaya saja. Tuh ada turunannya, ada akibatnya, ada hasil dari keselamatan itu, ada buah dari keselamatan itu. Itu perbuatan-perbuatan baik. Ada buah-buah Roh Kudus, ada lagi pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang harus kita lakukan. Jadi orang-orang Kristen tidak sadar bahwa sebagai orang yang sudah ditebus, dia harus melakukan kebaikan kepada orang lain, tidak hidup untuk mereka sendiri. Contoh soal Tuhan Yesus waktu dia hidup, dia melayani orang, bekerja siang malam, se, se, semilik waktu dia menyembuhkan orang sakit, lalu juga memberi makan orang-orang yang lapar. Itu yang orang Kristen tidak mencontoh atau tidak meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kalau kita lihat di ayat berikutnya ada bilang Matius 22 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, yang orang Kristen tahu itu cuma dia hukum pertama aja. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum yang kedua yang sama, sama, satu levelnya sama, tidak di bawahnya, sama. Mengasihi manusia itu yang tidak ada pada orang Kristen. Jarang ada kita dapat itu. Kalau mau nyumbang gereja, mereka nyumbang gede-gedean. Waduh, buat Tuhan nih, kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau menyumbang kepada sesama manusia, itu seadanya aja, secukupnya aja. Ya, itu bedanya. Jadi bedanya orang Kristen dengan orang yang non Kristen untuk berbuat baik itu, eh, apa namanya, perbedaannya seperti itu. Orang yang tidak percaya Yesus, mereka berbuat baik sebaik-baiknya.
ya supaya mereka bisa mendapatkan apa ya anggapnya pahala kah atau mereka anggap apa istilahnya amal ya. Mereka mendapatkan amal yang lebih baik ya supaya mendapatkan nanti timbangan amalnya lebih berat yang lebih bagus daripada dosanya ya. Bagi yang lain dia mau mendapatkan reinkarnasi yang lebih mulia. Orang Kristen enggak. Makanya ayat kedua apa hukum yang kedua ini jarang diperhatikan oleh orang-orang Kristen. Pada ini hukum yang kedua yang sama dengan hukum pertama. Kata Yohanes, kalau kamu bilang kamu mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, kalau kamu tidak mengasihi sesama manusiamu yang kelihatan, bagaimana kamu bilang kamu mengasihi Tuhan yang kelihatan? Jadi kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan kita mengasihi sama kita, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, membantu orang lain, ya, bukan saja dengan uang saja, bukan, tetapi ada hal-hal yang lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita siap menolong orang, kalau ada orang kesusahan, kita siap untuk membantu. Saya waktu SMP saya ikut pramuka. Ada kakak pembina kami, kalau kita dalam berjalan, dulu itu kami camping itu dari Gunung Sindur sampai ujung itu sampai Kali Cisadane itu tempat camping kami. Ada Rumpin, terus ada apa lagi saya lupa tuh nama-namanya. Nah, kita sering berjalan dulu. Jadi waktu jalan kalau di tengah jalan ada paku, kita disuruh, ayo angkat pakunya supaya nanti mobil orang kalau yang kelindes nggak kecaban. Pinggirin tuh paku. Jadi kita berbuat baik untuk orang lain walaupun kita jalan kaki. Jadi eh, kita diajarkan untuk melakukan kebaikan buat orang lain. Nah, ini yang harusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus melakukan hal-hal seperti itu. Contoh soal eh, sampai hari ini hubungan saya dengan anak dari si bapak yang sekamar sama saya baik. Anaknya apa istilahnya sangat berterima kasih kepada saya. Padahal saya melakukan itu untuk menjadi saksi. Saya melakukan itu untuk menunjukkan bahwa orang Kristen itu seperti begitu loh, mengasihi orang loh, mau membantu orang loh. Itu yang saya lakukan, bukan untuk sesuatu apa namanya untuk eh, apa namanya keuntungan finansial atau apa enggak. Jadi saya melakukannya dengan ikhlas karena saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan. Saya harus melakukan kebaikan kepada sesama saya walaupun dia bukan orang Kristen. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa ini loh orang Kristen seperti itu. Bisa mengasihi kamu loh. Melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, kita lakukan. Makanya anak dia bilang, seperti orang Buddha ya Bapak ini. Ya. Waduh. Jadi saya sedih eh, berkata seperti itu. Ya jadi apa yang firman Tuhan katakan, mengasihi Allah, kita juga mengasihi orang lain. Ya. Tuhan Yesus mengajarkan orang musuh kita aja musuh kita doakan. Jadi eh, untuk selamat itu gampang sekali. Untuk diselamatkan itu gampang sekali. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan selamat. Itu gampang sekali. Gampang sekali dalam arti kalau kita begitu percaya Yesus langsung mati itu enak. Tetapi untuk menjalani hidup sebagai orang Kristen itu yang susah. Ya, ada perbuatan-perbuatan baik yang mesti kita lakukan. Eh, di dalam hukum orang Israel, di dalam Taurat, di dalam Taurat Musa, eh, nanti kita ke sana. Sekarang saya lihat dulu. Tuhan Yesus ditanya oleh orang ahli Taurat, siapakah sesama manusia saya itu sih? Katanya. Siapa sih? Ya, jadi kan kita bilang tadi kita bicara bahwa kita mesti melakukan kebaikan untuk orang lain. Siapa orang-orang lain itu? Di dalam Lukas 10 ayat 33, saya baca dulu dari 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambut itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepada orang itu. Ya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, ini kan ayat yang sudah sering kita baca. Ada orang kena rampok, ya, lalu udah habis tuh dirampok, dihajar lagi. Lalu datang ada imam menyeberang, ada orang Lewi juga menyeberang, ya, tidak peduli dia jalan terus. Tapi ada orang Samaria yang sejatinya adalah musuhnya orang Yahudi, tidak berhubungan sama orang Yahudi. Tapi dia yang datang menolong karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya membalut luka-luka, nggak nanya kamu orang apa, enggak. Ya nggak nanya kamu agama apa, enggak juga. Lalu membalut luka, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian menaikkan orang itu ke atas tunggangannya membantu dia. Ya lalu waktu dia itu karena dia orang bisnis, dia ada urusan bisnis, dia menitipkan orang ini kepada pemilik penginapan, ya sambil kasih uang. Dan kalau misalnya lebih dari itu, harusnya mungkin harusnya 2 dinar mungkin cukup ya. Tapi kalau misalnya sampai kau belanjakan lebih dari itu, akan diganti juga. Jadi kata Tuhan Yesus itu, siapa sesama itu? Jawabnya orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Nah sekarang buat kita, siapa sesama manusia kita? Ya mungkin tetangga-tetangga kita, mungkin pembantu kita di rumah, mungkin juga orang-orang yang sekantor, yang bekerja dengan kita di kantor, ya, atau di jalan sesama penumpang yang kita kalau naik busway, kita naik kereta, sesama mereka itulah sesama manusia kita. Jadi itu yang harusnya menjadi objek dari sesama manusia itu. Itu yang menjadi objek untuk kita melakukan kebaikan berorang. Terutama juga kepada kita teman-teman segereja. Ya. Sekarang di gereja itu status sesama jemaat itu eh, apa namanya statusnya sudah tergradasi, ya turun pangkatnya. Dulu orang Pantai Kosta itu panggilnya Broer Ses dari Belanda ya, mereka kan dari Belanda jadi Broer Ses. Sekarang ada Bro Sis, brother sister. Sekarang di gereja kita saling memanggil Bapak Ibu, ya, Pak James, Pak Stefanus, ya, Pak siapa lagi, Pak Kaleb, ya, siapa, Ibu Fun, ya, terus siapa lagi, Ibu Erna, ya, Ibu Rebecca. Nah, kalau kita panggil Pak sama Bu, sama juga kita panggil orang kantor sekantor kita, Bapak, ya, Pak Bambang, Pak Anton, ya bos saya panggil Pak. Bos saya kalau perempuan saya panggil Bu, ya, Bu Bu Lili, ya. Kalau di Pak Bos. gereja kita panggil Pak dan Bu itu sama aja. Jadi sudah tergradasi, ya, menjadi bukan saudara lagi. Kita nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, tapi kita panggil Bapak dan Ibu. Walaupun itu sebagai penghormatan. Kenapa? Karena zaman dulu itu orang-orang Pantekosta itu susah-susah. Ya jadi panggil bro, ses, oh sesama orang susah. Habis itu banyak orang kaya. Jadi kalau dipanggil ses kayaknya nggak pantas. Panggil dia bapak aja karena kan dia orang kaya. Jadi Pak, orang yang kaya ini juga merasa, oh iya dong, gua banyak duit dong. Gua kan direktur di sana sini. Pantas gue dipanggil Pak. Jadi dia juga menerima juga dipanggil Pak. Ya udah lama-lama kejadian seperti itu ya lama-lama orang sudah terbiasa. Kalau saya di gereja dipanggil Pak, saya enggak. Maaf, panggil saya bro. Panggil saya bro. Kalau enggak pakai nama. Saya enggak mau dipanggil Pak kalau di gereja. Karena itu menurunkan status kita. Kalau kamu panggil saya Bapak, kamu pun saudara saya. Jadi, orang-orang yang sesama kita, orang-orang yang tidak kita kenal itu sesama kita.
Orang Samaria ini nggak kenal sama orang Yahudi yang dirampok itu, dia nggak kenal. Juga sesama kita itu kita nggak kenal. Apalagi orang-orang satu gereja yang kita kenal. Sebaiknya ya kita harus juga melakukan kebaikan di antara kita-kita ini. Kalau ada satu saudara, kata Paulus, semua anggota, ada satu anggota yang sakit, semua anggota sakit. Jadi ada tangan yang sakit, kalau gigi sakit, nyunyutan sampai otak. Ya, kepala juga nyunyutan kalau gigi sakit. Waduh, paling parah itu kalau gigi ya. Nah, sama juga begitu. Kalau ada di antara saudara sejemaat kita yang sakit, kita pun harus ikut merasakan kesakitan itu. Makanya kalau orang yang tadi Rebecca bilang itu ada pendoa syafaatnya, ya begitu. Jadi ada yang waktu kita berdoa syafaat pun kita ikut merasakan orang yang kita doakan itu. Kalau kita mendoakan sakit, ya kita seolah sakit juga, merasakan apa yang dia rasakan sakit. Kalau kita mendoakan orang susah, ya kita mendoakan seolah-olah kita juga yang merasakan susah itu. Itu. Jadi kita merasakan juga orang yang merasakan itu. Ini yang namanya orang sesama kita. Nah, di dalam Taurat sekalipun, ya, misalnya saya ada catat beberapa hal misalnya. Kalau kita panen, itu kita harus menyisakan panen kita itu untuk orang janda, anak yatim, orang asing atau datang. Maksudnya, yang dulu pernah saya bilang waktu kita berut, waktu kita sabet kita punya punya apa? Kita punya padi itu sekali aja, bread, apa yang kesabet itu jatuh itu milik kita. Yang masih tinggal yang nggak kesabet itu udah nggak boleh ulang lagi, nggak boleh ulang dua kali. Itu jatahnya si janda, miskin, yatim piatu, orang asing pendatang. Juga misalnya anggur, waktu kita itu metik anggur juga nggak boleh habis. Yang mesti kita sisain kepada orang-orang yang liwat. Tetapi orang-orang yang liwat ini juga ada aturannya. Dia nggak boleh berbungkus, kata orang Manado. Dia boleh makan di situ, makan sekenyangnya. Besok datangi makan sekenyangnya boleh. Nggak boleh dia bungkus semua. Lah kalau orang lain lagi mau datang gimana? Nggak kebagian gara-gara dia bungkus. Itu aturannya. Lalu kalau misalnya ada binatang beban, misalnya kayak keledai atau apa, yang keberatan dan jatuh, rebah. Karena ini pemiliknya tuh kurang asem juga tuh. Dimuatin sampai berat banget sampai dia nggak kuat. Kita harus bantu juga untuk membangunkan binatang itu. Atau ada lembu, domba saudara yang tersesat, masuk ke halaman kita. Kita nggak tahu siapa nih. Ya udah kita taruh dulu. Nanti kalau orangnya datang, ada yang lihat nggak ya saya punya kambing? Oh ini tuh, kamu bawa pulang tuh. Atau kalau ada saudara yang jatuh miskin, harus dibantu. Kalau misalnya ada di antara saudara orang Yahudi, dia jatuh miskin, terus mau minjem duit, harus dikasih sebanyak yang dia butuh. Tidak boleh mengenakan bunga, ya. Jadi supaya orang yang miskin ini jangan tinggal di dalam kemiskinannya, tetapi dia bisa hidup layak. Atau kalau dia susah banget sampai harus men, menjadikan dirinya budak bagi orang yang kaya ini, dia cuma boleh kerja 6 tahun. Tahun ketujuh dia bebas. Dan waktu dia bebas, dia pergi, dia bilang nggak boleh pergi dengan tangan kosong. Harus eh, dibekali juga dengan apa uang dan segala sesuatu untuk cukup supaya dia bisa cukup hidup. Nah ini Taurat aja seperti begini. Sedangkan Tuhan Yesus itu lebih besar dari Taurat. Dia yang menggenapi hukum Taurat itu. Di dalam hukum Taurat itu diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada orang susah, tidak ada orang yang miskin di Israel itu, orang orang Israel itu. Jadi kalau ada orang miskin, ini semua udah istilah mereka nih sekarang ini kalau zaman sekarang kita namanya apa namanya social security-nya, ya. Kalau ada orang yang susah, udah ada panen, udah ada, ya ada binatang ini itu, ada yang jatuh miskin, sudah ada mekanismenya supaya seperti apa, semua ada. Nah, ini kita kan bukan di bawah Taurat lagi, kita harusnya lebih daripada Taurat. Tapi justru kita melakukan lebih jelek dari Taurat, bukannya lebih bagus dari Taurat, kita malah melakukannya lebih jelek dari Taurat. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi,
kamu itu masih salah, ya. Jadi kita harus lebih baik nih dari aturan Taurat ini. Kata Tuhan Yesus, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di sorga. Saudara, Tuhan Yesus bilang kita ini ini kita terang dunia. Jadi orang-orang yang non Kristen itu non percaya itu mereka punya fokus itu sebenarnya terfokus kepada kita. Dia mau lihat ini si Kaleb ini tingkah lakunya seperti apa nih? Udah katanya dia udah mengaku dia udah percaya. Kalau misalnya si Kaleb ini siapapun yang susah cari pasti dibantu. Kalau ada yang kurang tenaga, dia yang misalnya kerja bakti, waduh, ini siapa nih kurang? Udah cari Kaleb aja pasti dia mau bantu. Atau misalnya ada yang sakit nggak ada yang jagain tuh cari Kaleb tuh dia pasti bantu tuh. Dia orang Kristen tuh dia biasa berbuat baik tuh jadi orang seperti terang dunia kita tidak tersembunyi orang taunya bahwa kalau misalnya membutuhkan orang cari kita jangan bilang janganlah dia masih Kaleb dulu jangan suruh dia bantu lah nggak mungkin lah percuma sampai kiamat ya matahari terbit dari barat juga nggak mungkin dibantu sama dia pelitnya minta ampun dia mah mobilnya boleh mewah tapi mau minta tolong sama dia tuh jangan dah. Tuh, itu tidak menjadi terang dunia. Kita malah jadi batu sontohan. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang menjadi batu sontohan, mendingan tuh ikat lehernya, terus taruh di batu kilangan. Batu kilangan itu orang bikin kue ya, batu yang untuk neken apa namanya supaya dia keluar airnya. Mendingan diikat di batu terus ditenggelam ke laut daripada dia menyesatkan orang atau menjadi batu sandungan. Gara-gara dia nih orang nggak mau percaya. Ya mau jadi orang Kristen jangan. Nanti sama kasih Kaleb lagi tuh jadi tukang tipu, ya, tukang bohong, yang nyebarin fitnah di mana-mana. Jangan. Nah, itu jadi batu sandungan. Ya. Tetapi dia bilang haruslah terang kita bercahaya depan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi sebagai orang Kristen kita mesti apa ya menata tingkah laku kita, menjaga tingkah laku kita supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Kalau orang melihat kita, orang malah anti sama Kristen, anti kepada Tuhan Yesus gara-gara kita. Itu kita sudah menjadi batu sandungan. Tetapi biarlah katanya perbuatan orang melihat perbuatan kita yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Ini satu lagi dia bilang apa? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi, kita ini ada surat Kristus yang terbuka. Orang bisa membaca kita, jangan pikir orang-orang dunia itu tidak melihat kita. Mereka melihat dan menilai hidup kita. Apakah hidup ini sesuai apa tidak. Saya ingat dulu sekali. Beberapa puluh tahun lalu. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lalu. Orang suka bilang begini. Ih, kamu orang Kristen kok tingkah laku kamu begini sih? Lah, itu artinya apa? Berarti dia tahu bahwa standar orang Kristen tuh tinggi. Kok kamu orang Kristen begitu sih? Berarti lu bukan orang Kristen nih. Lu Kristen ngaku-ngaku Kristen tapi perbuatan lu nggak sesuai dengan standarnya nih. Sekarang orang Kristen nggak Kristen sama aja sama-sama masuk KPK sama. Apa bedanya orang Kristen dengan orang tidak Kristen? Sama, malu. Itu Benar. batu sandungan buat orang-orang. Ya, jadi karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, makanya kita ini harus senantiasa hidup
sesuai dengan apa yang dimintakan atau apa yang disyaratkan oleh firman Tuhan. Hendaklah kamu berbuat baik, kasihilah musuhmu, berilah mereka yang minum bagi mereka yang membutuhkan, bantu orang yang membutuhkan. Itulah bukti nyata bahwa kita ini sebagai Kristus-Kristus kecil. Saya kan pernah cerita tentang anak kecil yang, waduh panjang banget nih, ya. Saya pernah cerita tentang anak kecil yang lagi mau Natalan, kedinginan, dia melihat barang-barang di teman toko. Waduh, dia lagi lihat, dia doa, Tuhan, tolong dong, saya kedinginan, nggak ada baju hangat, nggak ada kaos kaki. Tolong dong Tuhan, kirim dong supaya saya bisa anget dan bisa makan dan bisa minum susu coklat. Tiba-tiba ada satu tante yang lihat dia, nengok nih anak, kesian amat nih anak nih, kedinginan. Dia gandeng tangannya, dia masuk ke toko. Pak, cari jaket yang sesuai dengan badan anak ini. Cari kaos kaki dan sepatu yang sesuai dengan nomor dia ini. Terus bikin susu coklat supaya badannya hangat. Si anak pakai sepatu, dia pakai pakai jaket, pakai ini udah enak. Ada topi apa namanya, topi yang apa, yang ada kerucutnya, supaya nggak kedinginan. Kaos tangan sudah hangat, sudah minum susu coklat. Dia tanya, tante, tante, tante ini siapanya Tuhan Yesus? Loh, kenapa kamu bertanya begitu? Iya, tadi saya minta Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus kirim tante datang untuk nolong saya. Tante siapanya Tuhan Yesus? Nah, jadi biarlah hidup kita juga seperti itu. Menjadi tangannya Tuhan Yesus, kepanjangan tangan Tuhan Yesus untuk menolong orang lain, untuk menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Itu baru bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dan janganlah kamu berbuat baik, Ibrani 13:16. Berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Yakobus 4:17 ini keras sekali. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Waduh, jadi berdosa bukannya merampok, membunuh, berdosa loh. Tapi kalau kita tahu berbuat baik, tapi kita tidak melakukan, ini berdosa juga nih. Bahaya nih buat kita nih. Ya, jadi Galatia bilang jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, lalu si Ibrani bilang jangan lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ya, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Jadi Allah itu sangat berkenan kalau kita berbuat baik dan memberi bantuan. Ya. Lalu ada satu ayat di dalam Ibrani kalau nggak salah dia tulis gini, janganlah kamu eh, janganlah kamu lupa memberikan tumpangan sebab beberapa orang tanpa disadarinya sudah menjamu malaikat. Jadi zaman dulu waktu zaman gereja mula-mula kan mereka tuh mobile banyak yang apa namanya, karena ada penganiayaan mereka mesti lari ke sana ke sini. Jadi seperti Paulus juga kan menumpang di rumahnya siapa, di rumahnya Jason, menumpang lagi di rumahnya Lydia, ya kan Lydia mengundang, yuk boleh nggak menumpang di rumahnya Aquila Priscilla. Mereka memberikan tumpangan rumahnya, dikasih tumpangan buat orang-orang percaya. Kata Ibrani, orang tuh nggak sadar ternyata dia tuh menjamu malaikat, yang datang itu malaikat. Ya, jadi em, jangan lupa kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada malam Natal orang ada orang dia musim dingin, dia duduk di dalam rumah dia, ada penghangat, jadi dia itu enak di rumah dia. Terus dia lihat satu orang lagi kedinginan di luar rumah dia lagi jalan, kedinginan.
Ini orang nih ketinggian. Dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong kirim orang supaya orang ini bisa hangat untuk tubuhnya, supaya dia itu tidak kedinginan begitu. Dia berdoa. Habis itu dia pergi tidur. Besok pagi waktu dia bangun tidur, dia buka pintu rumah, ternyata orang itu mati di depan rumah dia. Dia kaget. Dia bilang, Tuhan, kan saya berdoa supaya orang ini mendapatkan bantuan. Tuhan bilang sama dia, justru itu gua kirim kasih lu lihat supaya lu bantu dia. Itu. Jadi kadang-kadang kita pikir, ah Tuhan lu ada orang lain yang bisa membantu. Saya mah nggak usah lah. Saya udah comfort kata orang yang keren. Saya udah nyaman dalam hidup saya. Saya udah nggak usah berbuat apa-apa. Padahal Tuhan kirim orang-orang susah supaya kita menolong mereka. Itu kita tidak sadar. Karena kenapa? Kita tidak pernah terpikir bahwa kita harus berbuat baik. Karena kita berpikir bahwa kita sudah selamat. Itu yang salah. Ya, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kalau kita tahu bahwa kita harus berbuat baik, harus menolong orang, tapi kita tidak melakukannya, kita sudah berdosa. Jadi percuma juga kita itu eh, apa namanya rajin ke gereja, ya. Pokoknya ada ibadah apa saja dia ikut, tapi dia tidak tahu berbuat baik, itu dia berdosa juga. Ini ayat terakhir. 1 Timotius, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi, hidup yang sebenarnya itu adalah hidup di waktu yang akan datang, bukan hidup sekarang ini. Karena hidup sekarang ini, kata Musa 70, kalau kuat 80. Tapi ada orang yang sekarang, banyak orang yang hidup 100 tahun ada. Beberapa hari lalu saya nonton video tantenya Prabowo, umurnya 105, masih bisa berenang, masih sehat, 105 tahun. Anggap aja lah orang masih hebat, orang Jepang nih umur 120 tahun. Cuman hidup untuk 120 tahun. Habis itu mati. Tapi hidup yang sebenarnya adalah hidup di dalam kekekalan selama-lamanya bersama Tuhan Yesus. Jadi kita itu ditipu oleh iblis. Kita mencari harta, kita mencari apa saja supaya hidup di dunia enak bagi kita. Yang kita tidak tahu bahwa ada hidup yang akan datang, yang harusnya kita berinvestasi dari sekarang, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri kita di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup sebenarnya itu nanti, bukan sekarang. Sekarang ini kita adalah musafir, kita pendatang, kita orang asing di dunia ini. Hidup yang sebenarnya nanti, bukan sekarang ini. Makanya dia bilang, supaya orang kaya itu jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu, seperti kekayaan. Kekayaan itu memang nggak tentu. Bisa aja kena tsunami habis. Ya, bisa aja kena musibah habis. Tapi kita berharap kepada Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Peringatkan agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi ada orang yang bercanda, kita hidup pas-pasan aja. Pas mau beli mobil, ada duitnya. Pas mau keluar negeri, ada duitnya. Pas mau beli rumah, ada duitnya ya. Pas-pasan lah gitu ya. Tapi kita jangan lupa untuk berbuat baik, kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan mengumpulkan suatu harta di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya adalah hidup nanti di dalam kerajaan Allah. Makanya banyak orang-orang yang mau
membuang dirinya, ya, membuang dirinya. Dalam bahasa Indonesia zaman dulu, membuang diri di ladang Tuhan, saudara, membuang dirinya dalam ladang Tuhan. Jadi pendeta hidup kere, hidup di kampung-kampung tanpa lampu, rumah gede, ya, hidup seolah-olah tuh orang tidak pandang sebelah mata karena mereka mencari hidup yang sebenarnya nanti, mahkotanya nanti, upahnya nanti, bukan sekarang ini. Makanya mereka rela hidup dalam seperti itu. Ayat penghiburan bagi kita ada di Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangin Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ini ayat penghiburan kita. Jadi kalau kita berbuat baik, kita melakukan segala sesuatu kepada orang-orang lain, kita membagi-bagi harta kita, kita memberi kepada orang-orang susah, kita itu memiutangin Tuhan. Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Dia pasti membalas. Orang yang membuat baik pasti mendapatkan balasannya di dunia ini, apalagi nanti di sorga. Itu yang Tuhan janji. Ya, saya cuma ambil satu ayat ini karena ini udah terlalu banyak ayatnya ya. Tetapi ini yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Karena perbuatan baik yang kita tabur itu akan kembali kepada kita. Semua kebaikan itu akan kembali. Pasti itu. Itu ada hukum alam. Tuhan sudah jadikan itu semua. Karena bumi ini berputar. Ya, suatu waktu pasti. Dan banyak kesaksian seperti dua. Orang-orang yang melakukan kebaikan itu, mereka pun mendapatkan kebaikan. Tiba-tiba saya teringat kepada satu cerita. Satu malam ada satu orang, banyak pecah. Ini perempuan banyak pecah. Lalu dia itu eh, ditolong oleh satu orang. Sesudah itu dia memberi uang kepada orang itu. Orang itu pulang, istrinya itu dalam kondisi hamil tua, mereka membutuhkan uang untuk biaya bersalin di rumah sakit. Jadi orang ini eh, saya saya lupa ceritanya kalau saya tidak salah, istri orang itu justru membantu perempuan yang pecaban itu dan ini berputar. Jadi dia bantu eh, dia bantu orang ini membantu suami dia untuk membantu mereka untuk biaya melahirkan. Jadi kebaikan yang kita lakukan pasti tidak akan pernah kembali kepada kita dengan sia-sia. Itu hukum alam yang berlaku. Jadi malam hari ini mungkin firman Tuhan agak keras buat kita, yang menegur kita, ya. Saya harap eh, kita bisa apa namanya eh, bisa menerima makanan-makanan agak keras supaya rohani kita bisa bertumbuh, kehidupan kita bisa menjadi terang buat orang lain supaya orang lain tuh melihat kita, ya, dan bisa bilang kamu apanya Yesus sih, kok kamu seperti Yesus ya. Nah, itu yang kita inginkan. Dan percayalah, kalau nanti kita mencapai garis finish, kita akan mendengar, sabarlah hai hambaku yang setia, kamu akan menerima mahkotanya. Amin. Puji Tuhan.